Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas terhitung mulai hari Rabu 8 September 2021. Uji coba tatap muka terbatas ini merujuk pada instruksi Bupati Manggarai nomor HK-28-2021 tentang penegasan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Franciscus Gero menjelaskan uji coba penerapan pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah tertuang dalam instruksi Bupati Manggarai dengan rincian sebagai berikut. Kehadiran peserta didik tiap hari maksimal 50% untuk jenjang SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Tetapi lanjut PLT France bagi sekolah yang muridnya banyak, agar potensi terjadi kerumunan tidak terjadi bisa diturunkan 40% atau 30% kehadiran siswa. Untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB berjumlah 62% sampai dengan 100%, sementara jenjang PAUD 33% dari kapasitas kelas, dengan pengaturan sistem ganjil dan genap sesuai dengan nomor urut peserta didik per kelas. Adapun alokasi waktu pembelajaran yaitu PAUD 1 sampai dengan 2 jam pembelajaran setiap hari tanpa istirahat, SDMI 3 sampai dengan 4 jam pelajaran tiap hari tanpa istirahat, SMP MTS 3 sampai 4 jam pelajaran setiap hari tanpa istirahat, jeda waktu masuk dan keluar antara tingkat kelas 20 sampai dengan 30 menit. Begitu juga dengan proses saat aktivitas berlangsung, penerapan prokes harus ketat, jalur keluar masuk diatur dengan baik, air cuci tangan juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Sesuai dengan instruksi Bupati yang terbaru, pemerintah Kabupaten Manggarai memulai uji coba tatap muka terbatas. Nah, kami di Dinas Pendidikan menindaklanjutinya dengan beberapa tahapan. Nah, untuk jumlah peserta didik yang mengikuti uji coba tatap muka diatur maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas. Kalau jumlah siswanya 32, ya 32 dibagi 50. Kemudian sistemnya hari pertama siswa di nomor daftar hadir ganjil, hari keduanya nomor genap. Jadi tidak boleh ada campur baur tempat duduk. Yang kursi ganjil tetap duduk di kursi ganjil, yang genap di kursi genap. Kemudian yang berikut, kita meminta setiap satuan pendidikan membuat atau membentuk gugus tugas COVID-19. Jadi mereka yang memastikan bahwa di sekolah itu akan dilakukan penerapan protokol kesehatan sebaik mungkin. Air cuci tangan di depan gerbang masuk. Kemudian sekolah-sekolah besar kita ingatkan keran-keran air jangan hanya di gerbang masuk tetapi di depan kelas. Dan saya tadi sudah pergi cek langsung di SMP 1 Langkerembong, saya sudah minta kepala sekolah harus mengikuti seluruh perintah dari Pak Bupati yang sudah dijabarkan oleh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Jadi prinsipnya sekolah-sekolah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan tadi tidak boleh bertindak keluar dari ketentuan ini. Lalu kita juga meminta bantuan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, pemerintah desa agar kita secara bersama-sama membantu mengawas alur lalu lintas anak-anak kita atau peserta didik sejak keluar dari rumah ke sekolah, kemudian di tengah jalan pada saat transit pulang, supaya tidak boleh menimbulkan kerumunan. Mungkin begitu adanya. Ya, baik Pak PLT, nanti kalau misalkan ditemukan di sekolah-sekolah, misalkan yang siswanya banyak tidak sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan dinas, diberi sanksi dalam bentuk apa? Misal atau tidak diberi sanksi begitu? Pertama, kita masih pakai pendekatan kemanusiaan, pendekatan persuasif. Ya, saya fokus misalnya SMP Negeri 1 Langkerembong. Jumlah siswanya kan banyak, 1000 lebih. Nah, kalau 50% itu kurang lebih 500 lebih. Nah, 500 lebih itu dibagi 3, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Lalu kita atur
pada saat masuk dan keluar ada jeda 30 menit. Misalnya kelas 7 masuk 7.15. 30 menit berikutnya baru masuk kelas 8. 30 menit berikutnya masuk kelas 9. Keluar juga dari kelas ada jeda sama 30 menit. Lalu yang berikut, hari ini kita akan evaluasi. Besok akan kita rapat dengan para kepala sekolah secara bertahap, mulai dari SMP, SD secara daring untuk mengevaluasi. Misalnya dengan kondisi 50% di sekolah-sekolah yang banyak muridnya, kenyamanan penerapan prokes tidak berjalan bagus, kita akan evaluasi. Karena yang diminta oleh aturan maksimal 50%, kita bisa turun ke 40 atau 30%. Jadi kita sesuaikanlah. Intinya jangan sampai uji coba tatap muka ini akan menciptakan klaster atau soal baru. Sementara itu, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Konstantinus Engelbertus Hemo berdasarkan pantauan lapangan pada hari pertama pelaksanaan uji coba kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas mengaku untuk jenjang PAUD dan TK saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan. Sebab lanjut dia, pihak sekolah mengaku baru tadi malam menerima pemberitahuan dari dinas terkait dengan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Hasil bantuan sesuai dengan arahan Pak PLT tadi, kami masing-masing bidang sesuai dengan kewenangannya untuk memantau pelaksanaan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi semua satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Suratnya dikeluarkan tanggal 7 September 2021 kemarin. Hari ini mulai untuk memantau kira-kira bagaimana satuan pendidikan untuk melaksanakan uji coba tatap muka terbatas ini. Itu di sekolah mana saja tadi? Kami sudah jalani hari ini. Yang pertama tadi dari TK Dharma Wanita, TK Bayangkari, TK Indolata, dan tadi terakhir di TK Santo Clara di Redong. Dari semua lembaga yang kami kunjungi tadi, rata-rata mungkin terkait persiapan, karena baru tadi malam informasi terkait pelaksanaan uji coba baru diperoleh dari masing-masing satuan pendidikan. Baru tadi malam ya? Tadi malam. Berarti mereka masih dalam tahap persiapan? Persiapan. Proses KBM-nya belum ya? Proses KBM-nya belum, persiapannya secara administrasi, terus segala sarana prasarana yang berkaitan dengan prokes, protokol kesehatan. Kami sudah arahkan bahwa ikut betul sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan ke satuan pendidikan masing-masing. Untuk ke Santa Clara tadi mereka minta, karena mereka harus siapkan betul, mereka harus sampaikan ke orang tua, terutama terkait dengan surat pernyataan orang tua untuk kesediaan mengikuti uji coba terbatas ini. Ya, kan salah satu item persyaratan itu harus ada persyaratan persetujuan orang tua terkait uji coba PTM terbatas ini. Jadi Santa Clara mungkin baru hari Senin mereka mulai untuk uji coba tersebut. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.